Saudara-saudara yang terkasih, paroki ini dengan diambil nama Raja Damai tentu sudah menunjukkan kualitasnya. Ini raja yang bagaimana? Dan juga menunjukkan artinya, maknanya. Apa artinya raja ini? Ya, raja yang membawa damai. Titik. Saudara-saudara yang terkasih, pada perayaan yang penuh kebahagiaan ini, di tengah-tengah kita tahu situasi, suasana juga dari sekitar kita, dunia ini, bahkan dunia ini ya, masih dalam masa pandemi dengan pembatasan-pembatasan. Namun kita tetap diingatkan akan perjalanan hidup kita. Orang masih mau tetap berjalan walaupun mungkin mulai ya, dalam batas-batas tertentu di sekitar keluarga, tapi karena pekerjaan, karena tugas, lalu kita mulai keluar ya, karena pelayanan kita juga mulai keluar dari lingkungan wilayah kita, bahkan paroki kita, dan karena misi ya, seperti ya, tema yang saya baca sejak perayaan atau acara kemarin dengan orang muda, yaitu membangun persekutuan ya, yang ya, melibatkan ya, peran serta dari seluruh umat, khususnya orang muda. Untuk apa? Untuk tetap menjalankan misi kita di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah pembatasan, di tengah-tengah rupa-rupa pergumulan, baik di keluarga kita atau mulai dari pergumulan pribadi, pergumulan keluarga-keluarga, wilayah rohani, tetangga, masyarakat, pergumulan di paroki, dan ternyata ini pergumulan juga umat manusia dewasa ini pada masa pandemi. Tapi lebih jauh daripada itu, pergumulan manusia yang sedang bersiara di muka bumi ini menuju suatu tujuan, dan inilah tujuan dari hidup kita sebagai orang beriman, yaitu hidup kekal, hidup abadi dalam persekutuan terus-menerus dengan Tuhan, mulai dari muka bumi ini, sejak kita dilahirkan, dikandung, dilahirkan, dan berjalan bersiara, sampai akhirnya pada titik terakhir kita bersatu dengan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, Hari Raya Yesus Kristus, Raja semesta alam, tentu ya, ini perayaan yang tiap tahun dirayakan pada hari Minggu terakhir dalam lingkaran liturgi gereja, yang akan dibuka minggu depan dengan masa Advent, ya, masa menanti kedatangan Sang Penyelamat. Kemudian sudah datang, bahkan menderita pada masa Prapaskah, masa puasa, tapi bangkit, kemudian dimuliakan, dan mulai meraja, memerintah di dalam perjalanan hidup kita setiap hari untuk setiap orang. Dan pada akhir dari masa liturgi ini kita merayakan luar biasa, Yesus tetap Raja. Tapi Raja yang bagaimana? Nah, kita tahu ketika membaca kitab suci, ternyata itu punya konteks, ya, punya latar belakang dalam sejarah umat manusia, termasuk sejarah suatu bangsa Yahudi yang terdiri dari suku-suku awalnya, atau mulai dari satu orang, Abraham, bapa orang beriman, Ishak, Yakub, kemudian keluarga besar ini yang membentuk keluarga-keluarga ini membentuk suatu bangsa yang lebih besar, terdiri dari 12 suku, dan akhirnya bangsa ini menjadi model perjalanan hidup sejarah keselamatan umat perjanjian lama menuju kepada perjanjian baru dengan kedatangan Sang Raja ini, penyelamat ini. Kembali itu ada konteksnya. Kenapa kita melihat Yesus sebagai Raja semesta alam? Dalam konteks bangsa-bangsa pada waktu itu yang sudah punya raja-raja. Lalu kita ini, suku kecil ini, keluarga mulai
suku, mulai membentuk bangsa. Apakah kita tidak boleh seperti mereka punya raja juga? Itu permintaan mereka kepada Tuhan lewat Nabi. Tuhan tahu apa artinya mempunyai raja, ya. Belajar dari apa yang terjadi di sekitar bangsa-bangsa, di sekitar dengan segala konsekuensinya, dengan segala tuntutannya, termasuk juga tuntutan harta, tuntutan uang, termasuk juga tuntutan nyawa dari orang-orang yang berkorban, yang bekerja untuk raja itu, raja aman, tapi dengan segala penderitaan dari rakyatnya. Saudara-saudara yang terkasih, namun karena mereka tetap ngotot minta seorang raja, Allah mengizinkan lewat Nabi Samuel dilantiklah raja yang pertama, yaitu Saul. Kemudian raja yang kedua anaknya, pilihan bukan anaknya, yaitu Daud. Kemudian Salomo putra dari Daud, seterusnya. Terjadilah sejarah bangsa ini diperintah oleh raja-raja, sebelumnya oleh hakim-hakim, bukan raja-raja, tapi hakim-hakim, atau dikepalai, dituntun, dibimbing oleh kepala-kepala suku atau keluarga. Sekarang mereka mempunyai raja dengan segala konsekuensi. Ternyata mereka mengalami apa artinya mempunyai seorang raja yang kita tahu dalam sejarah. Akhirnya kerajaan itu terbagi dua, utara dan selatan. Utara lebih dahulu hancur, kemudian yang selatan juga hancur, 2 kali dibuang ke Babylon, ke luar. Saudara-saudara yang terkasih, konsekuensi dari raja seperti dunia itu, mempunyai raja dengan kekuasaan yang memerintah rakyatnya, seperti Yesus katakan, juga dengan tangan besi. Itu yang kamu mau dan sekarang kamu terima akibatnya. Mengalami itu tentu ada banyak penderitaan. Terbagi kerajaan, terbuang ini seluruh bangsa ini. Tinggal pulang sisa-sisa kecil yang membangun kembali persekutuan. Allah tidak meninggalkan mereka, Allah tetap bersama dengan mereka. Dan disitulah mereka mengalami ternyata raja kita yang benar, raja kita yang sejati, bukan raja-raja seperti yang kita pilih ini atau yang diturunkan, tetapi atau yang ada di sekitar tetangga kita, tapi raja yang benar, raja yang sejati, yaitu Allah sendiri. Namun ketika Yesus datang dan dia disambut, dilihat bukan hanya penyelamat, bukan cuma malah ya, dia mulai dilihat sebagai anak Daud. Ini Daud yang terkenal di antara raja-raja, dia yang menjadi model, idola dari bangsa Yahudi, selalu disebut-sebut putra Daud. Yesus pun dilihat sebagai putra Daud yang mempersatukan suku-suku itu, yang membawa memang kesejahteraan. Allah menjadi raja bukan seperti kembali yang digambarkan, diimpikan oleh bangsa itu, tapi Yesus menunjukkan diri sebagai raja yang bagaimana? Punya kualitas bagaimana? Dalam bacaan Injil kita dengarkan percakapan Yesus dengan Pilatus. Pilatus yang bertanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Tentu dia heran. Ini orang ini lagi diadili, lagi dihukum, mau dihukum, tapi orang menyebut dia raja. "Engkaukah raja orang Yahudi?" Apa jawab Yesus? "Dari hatimu sendirikah engkau katakan hal itu, atau adakah orang lain yang mengatakan kepadamu tentang aku?" Ini muncul dari hati, dari kamu punya perhatian, ada kepedulian, mungkin juga mulai tertarik, dan mungkin mulai juga percaya, mengagumi, oh ternyata memang orang ini bukan orang sembarangan, walaupun dia sedang diadili. Atau adakah orang lain yang mengatakan kepadamu tentang aku? Atau itu cuma gosip-gosip ya, yang belum tentu benar, ya, tapi lalu dipercaya, ya. Yang Pilatus dengar sana sini. Kata Pilatus, "Orang Yahudikah aku? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala telah menyerahkan engkau kepadaku. Apakah yang engkau perbuat?" Yesus tidak menjawab pertanyaan dari Pilatus, pertanyaan kedua ini. Tapi apa yang Yesus katakan? Dan disinilah ya,
menunjukkan tentang asal dari raja. Yesus disebut raja, dari mana ini, menunjukkan tentang kualitas raja. Kalau Yesus disebutkan raja, dan dia menyadari itu, dan arti makna dari raja ini. Dari jawaban Yesus, kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku sudah melawan supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini. Menunjukkan asal dia dianggap, disebut sebagai raja, ini berasal dari Tuhan. Ini raja dari surga, bukan dari dunia. Ini raja yang mempunyai kualitas. Dan Pilatus melanjutkan, jadi engkau raja? Jawab Yesus, seperti yang kau katakan, aku adalah raja, dan untuk itulah aku lahir, dan untuk itulah aku datang ke dunia ini, yakni untuk memberikan kesaksian tentang kebenaran. Ini kualitas raja yang dianggap raja ini, raja dari segala raja, karena dia bicara bukan tentang kepentingan, tentang kuasa, tetapi bicara tentang kebenaran. Dan kita tahu, dan bagian lain Paulus bertanya, apa itu kebenaran? Kita tahu Yesus di mana-mana mewartakan apa? Kebenaran satu-satunya bahwa Allah mengasihi umat manusia. Untuk itulah dia datang ke dunia ini, meninggalkan kesetaraan dengan Allah, seperti dicatat oleh surat Paulus kepada umat di Filipi 2:6 dan seterusnya, meninggalkan kesetaraan, kemuliaan dengan Allah untuk datang ke dunia, inkarnasi, menjadi manusia. Untuk apa? Untuk menyelamatkan semata-mata karena kasih Tuhan kepada umat manusia yang setia dari awal penciptaan, ketika Yesus datang di muka bumi ini, dan kemudian seterusnya sampai sekarang orang masih mengagumi dia sebagai Kristus, raja dunia, raja semesta alam. Saudara-saudara yang terkasih, kemudian Yesus lanjutkan, setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Dan ini misi Yesus, yaitu mempersatukan setiap orang-orang supaya percaya kepadanya. Setiap orang yang berasal dari kebenaran, percaya akan kebenaran itu, melihat bahwa misi untuk mewartakan kasih Allah ini sebagai sesuatu yang benar dan akan menyelamatkan, membawa damai, ini raja damai ini, tentu akan mendengarkan suaraku. Dia akan mempersatukan semua orang. Dan inilah misi Yesus, yaitu untuk membangun kerajaan Allah. Kita dipimpin oleh Allah, kita dijiwai oleh Allah, kita dibimbing oleh Allah, kita dituntun oleh Allah. Hanya Allah yang menjadi patokan, menjadi pedoman kita. Dan itu, raja itu adalah raja yang membawa kasih, dan ini yang membawa damai. Saudara-saudara yang terkasih, karena itu raja ini bertahan, yang lain-lain so tumbang. Mau berapa tahun dorang memerintah, mau berapa tahun dorang berkuasa, akhirnya tumbang. Karena apa yang dicari? Raja ini tidak mencari kepentingan, tidak mencari harta, tidak mencari kuasa, tidak mencari uang, tidak mencari prestise, tetapi semata-mata mewartakan bahwa Allah mengasihi setiap orang, bukan hanya orang yang kita suka, bukan hanya orang karena keluarga saya, bukan karena orang karena sejalan searah dengan saya dalam kepentingan, tetapi kepentingan Allah, kebenaran, bahwa semua dikasih, semua dihargai, semua ciptaan Allah. Ini juga jargon yang sekarang mulai marak, ya. Kita adalah ciptaan Allah, ya. Ya, dalam rangka pertemuan kerukunan internasional di Manado ini dan Kongres Nasional Forum Kerukunan Umat Beragama yang ke-6 di Manado ini juga diangkat, ya. Kita semua ciptaan Tuhan. Tapi tidak gampang untuk
memahami, ya, mengerti itu, untuk memaknai itu, untuk menunjukkan memang ini yang orang harus perjuangkan. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita mohon semoga perayaan Kristus Raja semesta alam ini, khususnya di paroki ini, Raja Damai, lewat pelantikan dari para pengurus, ya, yang akan mengurus paroki ini, ya, bekerja sama dengan pastor paroki, sungguh-sungguh menghayati apa artinya, ya, memimpin umat, apa artinya melanjutkan kerajaan Allah ini, bagaimana kita memaknai, ya, kepemimpinan, penggembalaan, pelayanan kita kembali kepada Yesus yang datang bukan untuk dilayani tetapi untuk melayani. Semoga demikian.